Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen cerita pengalaman gue pakai Xiaomi Redmi A1. Handphone 1 jutaan ini udah jadi secondary driver gue selama kurang lebih 1 minggu dan katanya handphone ini adalah produk gagal. Gagal dari segi apanya? Yaudah, gue ceritain buat lo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Meskipun harganya cuma 1 jutaan, tapi menurut gue desain dari handphone ini cakep. Jadi Xiaomi Redmi A1 ini punya dua varian warna, yaitu black dan juga blue yang kayak gue pegang sekarang. Gue lebih pilih warna biru karena menurut gue warna birunya itu cakep, anak muda banget gitu warnanya. Ketimbang warna hitamnya yang menurut gue kaku aja dilihatnya. Menurut gue warna birunya itu soft dan kelihatan energik aja dan punya kesan kalau orang yang pakai handphone ini adalah orang yang emang aktif dan juga punya banyak aktivitas di luar rumah. Kayak orang yang nggak bisa diem lah. Nah, apalagi finishing back covernya yang punya motif kayak kulit jeruk gini. Kalau gue pilih warna hitam, wah udah bakalan kayak bokap-bokap banget deh gue. Itu kenapa alasannya gue lebih pilih yang warna biru ketimbang warna hitamnya. Finishing kayak gini juga bakalan nambah grip pas gue lagi pegang handphonenya. Berasa mantep meskipun nggak pakai casing. Oh ya, pas lagi pegang-pegang handphonenya itu juga gue nggak berasa kopong ya handphonenya. Berasa solid, nggak ada kayak rongga-rongga di bagian back covernya. Meskipun material yang dipakai di handphone ini ya cuma polikarbonat aja. Untuk desain kameranya, meskipun udah banyak desain kamera kayak gini, gue tetap suka sama bentukan frame kameranya yang tipis, tapi masih ngasih kesan cakep. Coba deh lo bayangin kalau kamera belakangnya ini nggak pakai frame kotak. Jadi berasa aneh nggak sih? Untuk desain bagian depannya kayak yang bisa lo lihat kalau dagu dari handphone ini masih lebih tebal ketimbang bezel lainnya. Cuma itu wajar ya, karena juga emang rata-rata handphone di harga segini ya begini semua bentukan layarnya. Masih wajar kok, sewajar bentukan kamera depannya yang masih pakai model water drop gini. Masih aman lah pokoknya. Mumpung kita lagi bahas bagian depannya, ya udah sekalian aja kita bahas layarnya. Xiaomi Redmi A1 punya bentang layar seluas 6,52 inci dengan resolusi HD Plus aja. Aspek rasionya 20:9 dan masih menggunakan panel IPS dan juga refresh rate yang masih 60 Hz. Untuk layarnya ini secara visual gue nggak punya keluhan ya. Warna yang dihasilin itu bagus meskipun nggak terlalu terang dan juga touchscreen yang masih responsif. Untuk kebutuhan sehari-hari ini cukup banget. Paling yang agak ganjil di hati itu gue masih nemuin black rust di area pinggir dan juga area kamera depannya yang menurut gue nggak ganggu sih, tapi ya tetap ada aja. Kalau ngomongin performa, apa sih yang diharapin dari handphone harga 1 jutaan kayak gini? Wis, jangan underestimate dulu bos. Kalau emang lo ngarepin main game lancar di handphone 1 jutaan, ya menurut gue nggak bijak juga ya. Nah, Xiaomi Redmi A1 ini dibekali prosesor MediaTek Helio A22 dan dibantu RAM dengan kapasitas 3GB dan juga internal storage 32GB. Untuk RAM-nya itu ada dua varian ya, ada 2GB dan juga 3GB. Gue lebih pilih yang 3GB karena kayak kurang aja gitu. 2GB kalau dipakai sehari-hari. Lagian harganya cuma beda 100.000 doang. Oh ya, untuk RAM-nya juga bisa ditambah secara virtual ya dengan kapasitas maksimal 2GB, jadi totalnya bisa jadi 5GB. Sebelum gue ngomongin gimana pengalaman main gamenya, gue mau cerita dulu tentang user interface-nya dan juga pengalaman gue untuk UI-nya ini. Untuk sistem bawaan yang dikasih di Xiaomi Redmi A1 ini adalah Android Go yang which is lebih smooth dari MIUI pada umumnya. Cuman yang aneh, pas handphone ini minta update yang dikasih itu untuk sistem MIUI. Gue sih tetap update ya dan gak berubah penampilannya, tetap layaknya Android stock. Di sini gue mulai mikir apa jangan-jangan ini masih tetap MIUI tapi berbasis Android Go. Sejauh ini gue nggak ngerasa ada kendala pas scrolling di home screen ataupun juga taskbarnya. Cuman yang aneh adalah pas gue lagi buka aplikasi. Contohnya kayak Google Play Store, itu scrollingnya jadi aneh dan patah-patah gitu. Gue sih mikirnya ini softwarenya dioptimasi cuma buat tampilan home screen dan juga menunya aja. Sedangkan untuk aplikasi masih kurang maksimal. Kalau ditanya ganggu atau enggak, jawabannya sih nggak begitu ngeganggu. Cuman sayang aja, gue berharap enteng di setiap lokasi tapi ternyata masih ada frame drop pas di aplikasi. Ya gue berharap ini cuma masalah software aja yang kurang mateng dan bisa dibenerin pas update software. Sekarang coba yuk kita main game di handphone ini.
Tapi sebelumnya gue mau kasih informasi untuk skor Antutunya. Xiaomi Redmi A1 ini punya skor Antutu sebesar 89 ribuan poin. Apakah ini wajar atau enggak? Jujur gue kurang tahu ya, karena emang gue kurang punya pengalaman sama MediaTek Helio A22. Untuk main game Mobile Legends, settingan yang dikasih itu ada di medium dan gamenya masih berjalan dengan cukup lancar. Cuma emang berasa banget frame dropnya. Gue coba settingan paling rendah pun hasilnya masih sama. Sedangkan untuk main PUBG, udahlah ya, seperti yang bisa lo lihat. Bisa dimainin tapi ya kurang nyaman aja. Lah ini ceritanya pas gue main Free Fire. Anehnya game yang satu ini lancar banget dimainin di Xiaomi Redmi A1 ini. Dari awal sampai akhir selama kurang lebih 10 menit main, gue nggak nemuin adanya frame drop. Kalau gini ceritanya, bocil FF kayaknya wajib punya handphone yang satu ini. Mumpung lagi bahas masalah performa, gimana kalau kita sekalian bahas masalah kameranya? Xiaomi Redmi A1 punya dua kamera belakang dengan resolusi 8 megapiksel untuk kamera utamanya dan 0,08 megapiksel untuk kamera kedua. Untuk yang kamera keduanya ini kemungkinan besar fungsinya untuk depth sensor ya, biar bisa hasilin foto bokeh yang lumayan oke. Sedangkan untuk kamera depannya Xiaomi Redmi A1 ini punya resolusi 5 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk hasil kameranya sendiri ya menurut gue ini yang penting ada aja sih. Di beberapa kondisi dengan pencahayaan yang baik hasilnya masih bisa diterima. Sedangkan untuk perekaman videonya Xiaomi Redmi A1 ini bisa rekam hingga 1080 30 fps baik di kamera belakang ataupun kamera depannya. Oke teman-teman, ini adalah hasil sampel dari kamera Redmi A1 direkam di 1080 30 fps jalan kaki, nggak pakai gimbal. Dan ya seperti ini hasilnya dengan kondisi pencahayaan yang cukup terang ini di supermarket ya. Jadi lo bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Redmi A1. Bagus atau enggaknya ya lo bisa nilai sendiri lah ya hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah hasil sampel dari kamera Redmi A1. Ini kamera depannya direkam di resolusi 1080 30 fps. Jadi kamera depan sama kamera belakang itu dia sama-sama punya dua resolusi ya, 720 30 fps dan juga 1080 30 fps. Jarak antara tangan sama kamera ini kurang lebih ada di 30 sampai 40 cm dan ini adalah mic bawaan dari si Redmi A1. Untuk hasilnya bagus atau enggak, coba lo tulis di komen di bawah ya. Gue sempat ketipu sama speaker dari Xiaomi Redmi A1 ini. Karena posisinya yang ada di bagian atas handphonenya. Gue pikir handphone ini punya dual stereo speaker, tapi taunya cuma satu aja. Untuk suara yang dihasilin sih ya biasa aja, bahkan menurut gue jauh dari kata detail ya. Dan posisi speakernya ini bikin ketutupan jari pas kita lagi pakai handphonenya pada posisi landscape. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Meskipun handphone ini kelihatan banget banyak kurangnya, tapi masih ada nih satu hal positif yang ada di handphone ini, yaitu baterainya yang udah punya kapasitas 5000 mAh. Untuk penggunaan gue sehari-hari, handphone ini cukup banget ya dengan penggunaan gue yang lebih banyak scrolling media sosial dan juga mantau dagangan gue. Untuk pengecasannya sendiri, Xiaomi Redmi A1 ini dibekali charger dengan kemampuan pengecasan 10 watt dan untuk pengecasan dari 0 sampai 100% butuh waktu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Yang menurut gue itu wajar-wajar aja ya. Gue sih masih bingung ya, kenapa ada aja orang yang bilang handphone ini adalah handphone gagal produk. Dari segi mana? Kalau menurut gue dengan harga yang 1 jutaan dan price performance yang dikasih, ya menurut gue itu udah jadi hal yang wajar. Emang sih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum lo mau beli handphone ini. Kayak nggak adanya sensor biometrik apapun di handphone ini. Baik sensor sidik jari atau juga face recognition. Jadi kalau mau buka handphone ini pilihannya ya pakai password, PIN, ataupun juga pattern yang buat sebagian orang agak cukup buang waktu jadinya. Terus kira-kira handphone ini buat siapa?
gue mau minta maaf dulu nih sebelumnya. Bukan maksud untuk menyinggung atau gimana. Jadi kalau berdasarkan Easter egg yang ada di box handphonenya, yang ada gambar anak kecil dan juga Pak Petani, kayaknya handphone ini emang cocoknya buat anak-anak dan beberapa orang yang emang pakai handphone cuma untuk komunikasi aja. Asal ada aja, harganya nggak terlalu mahal. Yang penting fungsi esensi dari handphone tetap bisa ada sebagai alat komunikasi dan sarana hiburan tipis-tipis. Overall, handphone ini udah cocok dengan harganya dan juga gue suka ya sama sistem UI-nya yang pakai Android stock. Masih nyaman dipakai, harganya terjangkau, dan yang paling penting ya lo tetap masih bisa komunikasi pakai handphone ini. Jadi segini aja cerita gue tentang Xiaomi Redmi A1. Kalau misalkan lo suka sama handphone dan videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.